Karena kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah itu satu di antara 4 bulan hurum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surah At-Taubah ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bilangan tahun yang 1 tahun itu ada 12 bulan jumlahnya, maka Allah katakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Lah 4 bulan hurum ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Bakar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasatun mutawaliyah, 3 bulan letaknya berturut-turut, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Pertama Dzulqa'dah, bulan yang kita sedang jalani, kita berada di pertengahan Dzulqa'dah. Kemudian bulan depan bulan Dzulhijjah, dan bulan setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Itulah disebut bulan hurum. Dan yang satu terpisah yang terletak di pertengahan tahun, namanya Rajab. Saya tidak hendak membentangkan keutamaan semua bulan, terlampau lama pembahasannya karena waktu. Kita akan membahas tentang bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan itu disebut Dzulhijjah dan apa keistimewaan? Karena bulan Dzulqa'dah itu tidak ada amalan khusus, tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan untuk dilakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali hadis-hadis yang umum, di mana bulan Dzulqa'dah ini karena satu di antara 4 bulan hurum, maka siapapun yang beramal saleh di bulan Dzulqa'dah ini akan dilipat gandakan pahala, dan siapapun yang berbuat maksiat akan dilipat gandakan dosa. Tapi bulan Dzulhijjah ini berbeda, karena banyak amalan-amalan yang terkandung di bulan Dzulhijjah ini. Karena bulan Dzulhijjah sendiri banyak keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya tentang keutamaan bulan Dzulhijjah itu, pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an tentang bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir, banyak yang mentafsirkan bahwa malam-malam yang 10 itu artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kaidah Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah, karena tidak semua makhluk jadikan sumpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang ke-10, kemudian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, berarti 10 awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hajj 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaklah mereka banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui. Di antaranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma memberikan catatan yang dimaksud ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui, yang kita diperintahkan berzikir di dalamnya. Beliau mengatakan maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari di mana kita disuruh untuk banyak berzikir, berdasarkan surah Al-Hajj ayat ke-28. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa hari-hari dalam 1 tahun dari 12 bulan itu, ada hari-hari terbaik dalam 1 tahun, dan hari-hari terbaik dalam 1 tahun itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar. Nabi mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, seutama-utama hari di dunia ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Seutama-utama hari di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami ashri dzulhijjati, tidak ada hari-hari yang dianggap lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari sini kita tahu keutamaan bulan Dzulhijjah adalah di 10 awalnya itu adalah hari-hari terbaik di dunia. Kemudian yang keempat, di bulan Dzulhijjah ini ada yang disebut dengan hari Arafah. Bagi yang haji,
Arafah adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun haji. Rukun haji itu 4. Niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf dan sa'i. Selebihnya adalah kewajiban-kewajiban haji. Lah di antara salah satu rukun dari 4 rukun haji adalah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 9. Bagi yang haji wukuf, bagi yang tidak haji berpuasa. Namanya puasa Arafah. Nabi SAW sampai menjelaskan tentang hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi Allah turun di hari Arafah kemudian mengampuni orang-orang yang sedang wukuf dan memerdekakan orang-orang yang wukuf itu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di bulan Dzulhijjah ini ada Yaumun Nahar. Ada hari di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kurban, dan itu tepat di tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari-hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Dan kurban sendiri adalah salah satu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan dan menunjukkan ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan hati manusia. Adapun di antara faedah kurban banyak. Pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Yang kedua, mengajarkan kita untuk sabar di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabarnya Ibrahim dan juga Ismail. Kemudian yang ketiga, untuk membahagiakan orang-orang terdekat kita. Dengan daging-daging kurban itu kita bisa memberi makan keluarga, kerabat, tetangga dan orang-orang yang kita cintai. Dan yang keempat tentunya juga dia bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk syukur, Allah telah menundukkan binatang kepada kita, maka bentuk syukurnya adalah dengan cara berkorban. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, tentang keutamaan bulan Dzulhijjah adalah satu-satunya bulan yang mengumpulkan rukun Islam itu hanya di bulan Dzulhijjah. Ramadan walaupun bulan yang sangat istimewa, walaupun dia pemimpinnya bulan-bulan, tapi tidak bisa mengumpulkan rukun Islam. Mungkin di bulan Ramadan syahadat bisa, salat bisa, puasa bisa, zakat bisa, tapi haji tidak bisa. Karena haji itu hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tapi di bulan Dzulhijjah kita bisa syahadat, kita bisa salat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, bahkan kita bisa haji. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Walladhi yadhar anna sababa fi imtiyazi ashri dzulhijjati limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Kata Imam Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, adapun yang tampak menurutku, kata beliau, di antara sebab kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi hari-hari terbaik dalam dunia, karena terkumpul pokok-pokok ibadah, di mana rukun-rukun Islam terkumpul di situ. Di situ ada salatnya, di situ ada puasanya, di situ ada sedekah atau zakatnya, di situ ada hajinya. Itulah yang tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kenapa bulan ini sangat istimewa. Kemudian yang nomor 7, bahwa orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini bisa membandingi orang yang mati syahid dalam jihad. Amalan apapun, kalau kita baca Quran di bulan Dzulhijjah, maka amalannya sama dengan orang yang berjihad sampai mati syahid. Kalau kita berzikir di bulan Dzulhijjah, amalannya sama dengan orang yang berjihad dan mati syahid. Kalau kita silaturahim juga demikian. Kalau kita birrul walidain juga demikian. Kalau kita membaca Quran juga demikian. Sebutkan amal ibadah apapun yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu sama pahalanya dengan orang yang jihad sampai mati syahid. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah sama dengan orang yang jihad? Kenapa para sahabat mengatakan seperti itu? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang melebihi jihad. Makanya mereka bertanya, apakah sama dengan jihad? Maka Rasul mengatakan, "La, tidak. Tidak sama. Kecuali, kata Rasul, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in."
kecuali orang yang jihad ini mengeluarkan seluruh hartanya dan mengerahkan seluruh jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali ke rumahnya alias syahid, baru sebanding. Lihat keutamaan yang luar biasa, 7 keutamaan yang luar biasa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Maka ini ada persiapan, setengah bulan lagi kita menghadapi bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tidak akan memfokuskan beberapa ibadah. Saya ingin memfokuskan satu ibadah saja. Kenapa Dzulhijjah disebut Dzulhijjah? Hijjah itu diambil dari kata haji. Makanya kalau disebut Dzulhijjah, menurut kacamata orang awam, mereka langsung mengatakan itu bulan haji. Disebut Dzulhijjah disebut bulan haji kan. Padahal kan amalan ibadah di bulan haji kan banyak. Tapi kalau sudah sampai bulan Dzulhijjah, masyarakat umumnya mengatakan itu bulan haji. Ya memang karena pelaksanaan haji berada di bulan Dzulhijjah, tepat tanggal 8 ke Mina gitu ya. Kemudian diakhiri di hari tasyrik tanggal 13. Mulai dari 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari orang haji. Makanya orang menyebutnya bulan haji. Dan kita menurut penanggalan hijriah menyebutnya Dzulhijjah. Karena hijjah itu diambil dari kalimat haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu semua umat Islam dimanapun mereka berada pasti menghendaki ingin berangkat haji. Mustahil ada umat Islam yang tidak mau berangkat haji, itu mustahil. Rata-rata umat Islam itu ingin pergi haji. Dan orang yang sudah haji ingin pergi lagi. Bahkan orang yang 2-3 kali haji ingin pergi lagi. Ada apa sebenarnya? Kenapa kemudian Mekah itu menjadi tujuan haji dan semua orang merindukannya? Terutama umat Islam merindukan ingin berangkat haji. Tentu tidak lain dan bukan karena keistimewaannya yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Siapa yang berangkat haji, dia tidak rafas. Rafas ini merayu wanita, muqaddimah jima, merayu istrinya untuk melakukan hubungan. Sama istrinya aja tak boleh, apalagi sama orang. Walam yafsuq, ataupun tidak melakukan fasik, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan kembali dari haji seperti anak yang baru dilahirkan. Artinya tidak ada dosa. Dengan catatan hajinya mabrur. Karena Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Pertanyaannya, haji mabrur itu apa? Kita sering mendoakan orang yang berangkat haji mudah-mudahan mabrur hajinya. Apa sih mabrur itu? Para ulama mengatakan haji mabrur itu dikatakan mabrur kalau memiliki beberapa syarat. Pertama, an yakuna min malin halalin. Ongkos untuk berangkat haji dari harta yang halal. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nipu, bukan hasil nyopet, bukan hasil nyolong, bukan hasil menzalimi harta orang. Betul-betul dia berangkat dengan harta yang paling halal yang ia dapati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yabta'ida anil fiski wal ithmi wal jidali fi. Dia harus menjauh dari perbuatan fasik, perbuatan dosa, dan berdebat saat haji. Jadi betul-betul berangkat hajinya lillahi ta'ala. Karena bagaimanapun orang yang haji berkumpul dari manusia satu dunia akan banyak cobaan tuh. Entah didorong, entah disenggol, entah kena sikut, entah kena injak, entah kemudian jatuh. Tadi itu kesabaran, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Apalagi sampai membalas. Banyak ujian tuh. Kemudian yang ketiga, an ya'tiya bil manasik wifqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melaksanakan haji, betul-betul dia harus mencocoki manasik Nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik-manasik haji kalian dari aku. Jangan membuat manasik sendiri. Lempar jumroh bukan pakai batu, sandal dilempar, payung dilempar, kayu dilempar. Nggak ada contohnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan cara manasik yang diajarkan Nabi SAW. Yang keempat, alla yura'i bihajjihi, tidak dalam rangka riya saat hajinya. Betapa banyak orang-orang yang haji itu sebelum haji saja orang pengen tahu dia akan haji. Diadakan selamatan, mengundang orang, kemudian mau berangkat sudah selfie, sampai bandara Hang Nadim selfie lagi, sampai pesawat selfie lagi, turun di Jeddah sana selfie lagi. Pokoknya handphone itu dipenuhi foto dan video dia aja. Kemudian diupload, yang punya Facebook diupload di Facebook, yang punya TikTok masuk ke TikTok, yang punya YouTube diupload di YouTube. Apa maksudnya? Haji itu adalah ibadah.
di mana syarat diterima amal itu harus ikhlas dan ittiba. Ini penting. Kemudian yang kelima, alla ya'qubuhu bimaksiatin aw itsmin. Tidak boleh seseorang ketika dia melaksanakan haji didahului dengan maksiat dan perbuatan dosa. Jadi kalau seandainya tahun depan kita mau haji, tahun sekarang sudah memperbaiki diri. Sudah harus rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran. Kenapa? Supaya ibadahnya berasa. Ibadah kalau dimulai maksiat tidak akan berasa kelezatannya. Orang habis maling sholat atau habis berzina sholat, nggak akan berasa ibadah. Tetapi kalau dia merutinkan ibadah sebelum berangkat haji, sampai di sana akan merasakan kelezatannya. Karena ibadah itu mempengaruhi ibadah yang lain, sebagaimana maksiat itu mempengaruhi buruk kepada ibadah yang lain. Tidak akan dapat khusyuk. Ini diantara haji yang mabrur. Kemudian yang terakhir, ada pengaruh setelah dia haji. Mungkin sebelum haji dia jarang sholat, setelah haji rajin pula dia sholat. Sebelum haji suka nyopet, habis haji tobat dari copet, tobat dari korupsi, tobat dari segala maksiat, berusaha memperbaiki diri. Intinya setelah haji harus lebih baik daripada sebelum haji. Bagaimanapun caranya. Lah kalau syarat-syarat ini dipenuhi, itulah yang disabdakan Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Haji yang baik itu tidak mungkin dapat balasan kecuali sorga, dengan syarat-syarat tadi. Sekarang kalau kita terapkan syarat-syarat ini kepada haji, boleh jadi tidak banyak yang mabrur kan? Kalau kita terapkan syarat yang 6 ini. Karena betapa banyak orang-orang yang habis haji masih juga dia main riba, masih juga main curang, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, jual dalam dagang, masih juga berdusta, menggibah dan begitu seterusnya. Ini akan membatalkan level kemabruran dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang harus dipahami berkaitan dengan haji. Pertama, haji ini rukun daripada rukun-rukun Islam. Siapa yang haji berarti menyempurnakan rukun Islam. Yang kedua, haji ini tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Makanya panggilannya labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya haji ini datang ke Mekah itu dalam rangka untuk merealisasikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang berangkat haji menuju Baitullah Al-Haram, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Salasatun fi dhamanillahi azza wa jalla." Ada 3 kelompok yang akan mendapatkan lindungan Allah. Arajulun kharaja ila masjidin min masajidillah, wa rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, wa rajulun kharaja hajjan. Pertama orang yang berangkat ke masjid, yang kedua orang yang berangkat jihad, dan yang ketiga orang yang berangkat haji. Ini 3 kelompok akan dapat naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, haji itu seafdal-afdalnya amal. Dalam hadis seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang amalan yang paling afdal. Maka Rasul mengatakan, pertama iman kepada Allah. Sahabat ini bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Sahabat ini bertanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Hajjun mabrur. Kau haji dan jadilah orang mabrur. Ini menunjukkan bahwa haji seafdal-afdal amal. Kemudian yang kelima, haji yang mabrur itu bisa melebihkan dari seluruh amal. Sebagaimana jarak matahari dari terbit sampai tenggelamnya. Bayangkan, amalan haji itu kalau dia mabrur itu bisa menandingi banyak amalan sejauh terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Dan itu dijelaskan dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang seafdal-afdal amal. Maka Rasul mengatakan iman kepada Allah, kemudian jihad, kemudian haji yang baik. Kemudian Rasul mengatakan summa hajjatun mabruratun tafdulu sa'iral a'mal kama baina matla'is syamsi ila maghribiha. Kemudian haji yang mabrur yang baik itu bisa menandingi semua amal, jaraknya bagaikan dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kemudian juga yang nomor 6, haji yang mabrur itu balasannya tidak ada yang cocok kecuali surga. Karena haji itu mengumpulkan banyak ibadah. Kalau sholat hanya ibadah badan saja, puasa hanya ibadah badan saja, zakat hanya ibadah harta saja. Tapi haji, harta dan badan dikumpulkan. Makanya tidak layak balasannya kecuali surga.
Kemudian yang nomor 7, haji ini bisa menghilangkan kefakiran. Kadang ada orang yang sudah dianugerahkan banyak harta, tidak mau haji. Alasannya apa? Takut miskin. Ini haji sekarang mahal, apalagi kalau yang nunggu sampai 20-30 tahun. Kemudian yang furoda mau sekian ratus juta, yang plus sekian ratus juta. Sementara uang saya pas-pasan. Nanti kalau haji macam mana nanti uangnya hilang? Banyak orang yang ragu-ragu berangkat haji ketika melihat nominalnya. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Insyaallah, kalau kita yakin orang yang berangkat haji itu pasti akan diganti oleh Allah. Dana yang sudah dikeluarkan itu pasti diganti. Harus yakin. Ini yang ke-7. Yang ke-8, bahwa haji mabrur itu adalah sebaik-baik jihad. Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia bertanya kepada Rasul. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasul, ala naghzuwa wa nujahid ma'akum. Salahkah saya wahai Rasul, kata Aisyah, ikut jihad bersama kamu, ikut perang bersama kamu? Maka Rasul mengatakan, lakinna ahsanal jihad wa ajmalahu al-hajju hajjun mabrur. Tapi Rasul mengatakan, bukankah yang paling baik dari jihad, yang paling indah dalam jihad adalah haji yang mabrur? Maka Aisyah mengatakan, fala adaul hajja ba'da id sami'tu hadza min Rasulillah. Maka demi Allah saya tidak akan meninggalkan haji, kata Aisyah, setelah aku mendengar sabda Nabi. Ini yang ke-7. Yang ke-8, yang ke-9, haji ini bisa menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelum haji. Jadi kalau sebelum haji kita banyak melakukan dosa, dari zinahnya, dari maboknya, dari judinya, dari dustanya, dari gibahnya, dari meninggalkan sholatnya, macam-macam lah dosa-dosa. Kemudian dia bertobat dan berangkat haji, maka dosa-dosa sebelum haji itu akan dihapus. Ingat, haji ini menjadikan kita pulang tanpa dosa. Sebagaimana Rasul mengatakan tadi, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan. Bayi ada dosa? Tidak ada dosa bayi. Kemudian yang nomor 10, bahwa al-hajj adalah tuktab lakumul hasanat wa turfa lakumud darajat wa tuhattu sayyiat bil khutuwat. Dengan haji kita akan dilipat gandakan kebaikan, akan diangkat beberapa derajat dan akan dihapuskan beberapa keburukan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man hajja falam yarfas walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ma tarfa'u ibilul hajj rajulan wala tada'u yadan illa kataballahu lahu biha hasanah aw maha anhu sayyi'ah aw rafa'ahu biha darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah ma tarfa'u ibilul haji rijlan, tidaklah kaki-kaki unta itu bergerak saat haji atau meletakkan tangan saat haji, kecuali Allah akan catat kepadanya kebaikan, Allah hapus padanya keburukan, dan Allah angkat padanya derajat setiap langkahnya. Haji dulu kan pakai unta, ya. Setiap langkah untanya itu dihitung satu kebaikan, satu pengangkatan derajat, dan satu penghapusan dosa. Berapa langkah dari Jeddah itu ke Mekah? Zaman itu kan gitu. Ya, zaman kita juga sekarang ya dihitung seperti itu. Ini juga di antara manfaat haji yang ke-10. Kemudian yang ke-11, bahwa haji ini adalah syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan talbiyah. Artinya dia sedang mengumandangkan syiar, dan itu alamat dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang tawaf di sekitar Ka'bah. Orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah. Abdullah ibn Abbas mengatakan, at-tawafu haulal baiti mislu salati illa annakum tatakallamuna fi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Tawaf itu sama dengan solat. Tawaf itu sama dengan solat. Kecuali ketika tawaf Anda bisa bicara. Walaupun demikian jangan bicara kecuali kebaikan. Dan ingat, saat tawaf itu kita sedang mengelilingi apa? Mengelilingi Ka'bah. Dan Ka'bah adalah satu tanah yang paling baik yang ada di kolong langit. Tidak ada satu tanah yang lebih baik kecuali Ka'bah ada di situ. Karena itu tempat pertama Allah diibadahi di permukaan bumi. Tanah yang pertama kali Allah diibadahi itu adalah tanah yang ada di Ka'bah. Kemudian belum juga orang yang mencium Hajar Aswad kalau bisa, tapi jangan memaksakan diri karena itu membahayakan. Ya. Kemudian di sana ada 2 rakaat tawaf, itu bisa menggugurkan banyak dosa.
dan banyak lain sebagainya. Belum lagi air zam-zam yang kalau kita minum akan mendoakan siapa peminumnya. Dan banyak lagi, saya ulangi, amalan-amalan haji yang tidak terukur fadilah dan keutamaannya. Masalahnya, tidak semua orang bisa haji kan? Tidak semua orang bisa haji. Hanya orang-orang tertentu saja yang memang Allah bisa anugerahi untuk berangkat haji. Kalau kayak kita-kita ini yang mungkin kerjanya 1 hari, ya bukan mustahil, Allah juga bisa saja memberangkatkan orang susah dengan kehendaknya kan itu. Tapi umumnya kan sulit berangkat haji, sangat sulit. Hatta yang punya uang kalau tidak banyak harus nunggu sekian tahun baru berangkat. Sekarang usianya 50 tahun baru daftar, 20 tahun atau 30 tahun baru diterima. Ya udah bawa tongkat lah ke sana kan gitu ya. Sementara ibadah haji itu ibadah fisik. Banyak orang yang meninggal ketika tua kan, karena fisiknya nggak ada. Sama dengan umrah, ibadah fisik. Kalau ingin umrah itu mudah-mudah, kalau udah tua susah. Banyak orang meninggal karena penyakit tua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Bagi yang tidak sanggup haji tetapi ingin memiliki pahala haji, ada amalan-amalan yang bisa menandingi amalan ibadah haji. Kita tidak bisa haji, saya punya uang tapi sakit, tidak bisa berangkat juga. Ada orang yang sehat badannya, kere pula tak ada duit, macam mana dia berangkat? Jangan nekat. Ada orang haji pakai kapal galon. Nah dengar, buat kapal galon, mau berangkat haji katanya. Sampai di mana? Nanti di Laut Merah ketelan Firaun pula di situ. Ada orang masuk, ada orang naik sepeda haji, nggak akan bisa masuk haji apalagi ketat. Itu namanya ta'annud, memberat-beratkan diri dalam agama. Agama itu mengajarkan kepada kita kemudahan, bukan kesulitan. Karena Allah yang mengatakan, ma ja'alallahi alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian agama ini sukar dan sulit untuk dilaksanakan. Agama ini mudah. Rasul mengatakan kepada Mu'adz, yassira wa la tu'assira, mudahkan, jangan kau persulit. Wa man yushaddad din illa ghalaba. Siapapun yang mempersulit agama pasti akan melumpuhkannya. Tak perlu bersulit. Tidak sanggup gugur kewajiban haji. Tapi orang yang cerdas, walaupun gugur kewajiban haji karena ketidaksanggupan berangkat haji, dia tidak akan putus asa untuk mendapatkan pahala haji. Dengan cara apa? Dengan 10 amalan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala haji, lakukan 10 amal ini. Itu sama pahalanya dengan orang yang berangkat haji. Apa 10 amal ini? Yang pertama, aqdun niyatis sadiqati ala ada'il haji. Yang penting ada niat dulu. Pasang niat dulu. Saya ingin berangkat haji. Pokoknya antum sekarang tengok YouTube gitu kan. Jangan tengok yang macam-macam. Tengoklah orang yang sedang haji, yang sedang tawaf, yang sedang sa'i, yang sedang wukuf. Tengok di YouTube itu. Tanamkan kerinduan bahwa saya ingin berangkat. Siapa tahu Allah kabulkan. Kalaupun tidak Allah kabulkan, karena sudah takdir yang menggariskan dia, Nabi SAW pernah mengatakan, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kunna ma'an Nabi SAW fi ghazatin. Kami dulu bersama Nabi dalam peperangan. Faqala, maka Rasul mengatakan, inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Dalam riwayat habasahumul udhru. Sesungguhnya Rasul ini sambil berjalan pulang dalam peperangan, dia menang perang, pulang ke Madinah. Di tengah-tengah jalan dia ngomong sama para sahabat, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidak bisa seperti kalian berjalan melalui bukit-bukit untuk perang, melintasi lembah-lembah untuk perang, ya. Tetapi hakikatnya mereka bersama kalian. Yang mencegah mereka tidak ikut bersama kalian karena mereka sakit dan memiliki udhur. Kalimat Nabi SAW, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun mereka tidak jihad tetapi memiliki pahala jihad. Yang penting kita sudah ada niat pengen haji. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga solat yang wajib di masjid. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah berwudu. Antum wudu di rumah, memang niatnya ingin ke masjid, wudunya di rumah, bukan di masjid, wudu di rumah, kemudian pakai pakaian yang layak untuk salat, berangkat antum ke masjid, maka Nabi SAW, untuk apa? Untuk salat wajib. Kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan haji yang sedang ihram. Maka jangan kecil hati. Jadi niat dari rumah itu, saya ingin dapat pahala haji. Lekas antum berwudu, pakai pakaian yang layak untuk salat wajib, berangkat. Hanya melaksanakan ini saja pahalanya sama dengan haji. Kemudian yang ketiga,
melaksanakan salat fajar berjamaah. Kemudian setelah salat fajar tidak beranjak dari tempatnya, dia pun berzikir sampai terbit matahari. Biarkan meninggi 1 tombak 15 menit setelah terbit, antum lakukan salat 2 rakaat. Sebut salat syuruk namanya. Maka Nabi SAW mengatakan, man shalla salatal ghadati fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu thumma qama fa shalla rak'ataini, kata Rasul, maka pahalanya ka hajjati wal umrati tammatan tam. Siapa yang keluar salat subuh berjamaah, kemudian setelah berjamaah antum duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari dan meninggi 1 tombak, lakukan salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Ini bisa kita lakukan kan. Kemudian yang keempat, umrah di bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa haji di bulan Dzulhijjah karena biaya, sudahlah umrah saja, kan lebih ringan biayanya. Tapi di bulan Ramadan umrahnya, kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ka hajjati ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Luar biasa, sama haji bersama Nabi. Ini yang keempat. Yang kelima, jangan tinggalkan zikir selepas salat wajib. Jangan tinggalkan zikir selepas salat wajib. Di zaman Rasul ada orang-orang miskin datang kepada Rasul mengeluhkan tentang beruntungnya orang-orang kaya dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Rasul, enak kali orang kaya itu, mereka bisa membawa pahala dari kekayaan mereka yang kami tidak bisa bawa. Tapi mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami sholat, kami puasa, mereka sedekah, kami tidak bisa. Mereka bisa membawa pahala harta mereka ke surga, sementara kami apa yang bisa kami sedekahkan? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, bukankah, maukah kuhabarkan kepada kalian dengan satu perkara? In akhadtum bihi adarabtum man sabaqakum. Maukah ku berikan satu perkara, kata Rasul, kalau kau kerjakan, engkau sama dengan orang kaya yang bisa haji, yang bisa kurban, yang bisa umroh, yang bisa sedekah, yang bisa bangun masjid, yang macam-macam tuh. Kata Rasul, mau ku ajarkan kalian seperti itu? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 3 wa 3. Kalau gitu bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah takbir selepas solat wajib 33 kali. Ya, antum solat, kemudian habis solat antum istighfar, setelah itu antum tasbih subhanallah, 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 subhanallah 33. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Lengkapkan dengan tauhid la ilaha illallah, sama dengan ibadah haji pahalanya. Luar biasa, hanya gitu saja. Tapi orang malas, kadang-kadang salam itu sempurna ke kiri saja, ke kanan saja, ke kiri itu sambil pergi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sudah pergi dia. Ya. Padahal di situ ada amalan yang sebanding dengan haji itu. Berzikir selepas salat wajib. Kemudian yang nomor 6, tabkir li salatil Jumat. Berpagi-pagi datang untuk melaksanakan salat Jumat. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi, Rasul mengatakan, innalakum fi kulli jum'atin hajjatan wa umrah. Sesungguhnya bagi kalian setiap Jumat itu ada pahala yang sebanding haji dan umrah. Kemudian Rasul mengatakan, al-hajiru lil Jumat. Seseorang yang bergegas untuk melaksanakan Jumat. Sebelum orang datang, dia sudah datang. Adapun pahala umrah na intidharul asri ba'dal Jum'ah. Setelah sholat Jumat dia tak balik, nunggu sampai asar. Pahalanya sama dengan umrah. Jadi kalau ingin pahala haji, dari pagi sebelum orang datang kita sudah datang sampai waktu Jumat. Haji itu pahalanya. Kalau ingin nambah dengan pahala umrah, tunggu sampai asar. Ya tentu dengan banyak aktivitas ibadah, bukan numpang tidur di masjid. Ya. Kemudian yang ke-7, qadha'u hawaijin nas. Berusaha untuk membantu manusia-manusia yang berhajat dengan kita. Manusia-manusia yang berhajat dengan kita, kita bantu. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya kepada Ali ibn Husain radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Hasan ini keluar tawaf di Ka'bah. Maka berilah seorang laki-laki dan mengatakan, ya Aba Muhammad, idhab ma'i fi hajjati fulan. Padahal sedang tawaf tuh. Wahai imam, wahai Aba Muhammad, maukah kita pergi membantu si fulan lagi berhajat kepada kita. Kemudian dia mengatakan, fatarakat tawaf wa dhahaba ma'ah. Dia pun meninggalkan tawaf dan berangkat kepadanya untuk menolong. Kemudian falamma dhahab,
ketika dia pergi, qama ilaihi rajulun hasidun li rajulil ladzi dhahaba mah. Tiba-tiba dicegat oleh orang yang hasad dan mengatakan, ya Aba Muhammad, tarakta tawaf. Kenapa kau tinggalkan tawaf? Wa dhahabta ma'ah, dan engkau pergi bersama dia. Qala, dia mengatakan, Imam Hasan mengatakan kepadanya, wa kaifa la adhhab ma'ahu? Bagaimana aku tidak pergi bersama dia dan meninggalkan tawaf? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man dhahaba fi imri'in li akhihi muslim fi amrin li akhihi muslim, man dhahaba fi amrin li akhihi muslim, barang siapa yang pergi dalam satu perkara karena hajat saudaranya yang muslim, kata dia, faqudiyat hajatuhu, maka hajat-hajatnya kemudian ditolong, kutibat lahu hajatun wa umratun, maka akan dicatat pahala haji dan umrah. Lihat, membantu saudaranya, kata Nabi, dicatat pahala haji dan umrah. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, jangan diremehkan. Ini pahalanya sama dengan haji. Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, atar rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Rasul. Faqala, dan dia mengatakan, inni ashtahil jihad. Rasul, saya ingin berangkat jihad. Wala aqdir ali, tapi saya tidak sanggup. Qala, hal baqiya min walidayka ahad. Kata Rasul, sebelum diizinkan jihad, ditanya dulu, masih hidup orang tua atau salah satunya? Qala, dia mengatakan, ummi. Ya, ummi masih hidup. Maksudnya ibuku masih hidup, bapakku sudah meninggal. Qala, fa'ablillah fi birriha. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajun wa mu'tamarun wa mujahidun. Fa idza radiyat anka ummuk fattaqillah wa birraha. Kata Nabi SAW, kalau begitu sebaiknya kau pilih berbuat baik kepada orang tua. Tidak usah berangkat jihad, ibu masih hidup masalahnya. Kalau engkau melakukan itu, maka pahalamu sama dengan haji, umrah dan jihad. Dan kalau orang tuamu ridho dengan perbuatanmu, bertakwalah kepada Allah dan teruslah berbuat baik kepadanya. Ini juga salah satu amalan yang sama dengan haji. Kemudian yang kesembilan, hudhuru majalisil ilmi, hadir di majelis ilmu. Kayak antum sekarang ini, hadir di majelis ilmu. Karena sekarang ini kadang-kadang majelis ilmu itu panitianya ngundang, tapi yang datang jamaah luar. Kan banyak. Kadang-kadang yang ngundang itu panitia masjid. Ngundang Ustadz bisa ngisi di masjid saya? Bisa. Dia undang orang luar untuk ngaji. Orang luarnya hadir banyak, pengurusnya nggak ada yang hadir. Ini apa maksudnya? Kok ngundang tapi tak mau datang? Otaknya di mana? Siapa yang mau ngaji sebenarnya? Karena dia jahil bahwa duduk di majelis ilmu itu banyak keutamaan sebenarnya. Walaupun mungkin pengajian ustaz itu saja, nasihat saja, dia tidak paham duduk di majelis ilmu itu besar pahalanya. Salah satunya mendapatkan pahala haji. Kalau kita kumpulkan uang, kapan kita bisa haji? Nah, itu kan ada orang seperti itu, dan saya paling sebel orang kayak gini. Udah ngundang, tak mau datang dia. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjata. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat ke masjid, dia tidak ada niat kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan haji secara sempurna. Belajar atau mengajar, artinya duduk di majelis ilmu, itu pahalanya sama dengan orang haji. Atau yang terakhir adalah ghibtah, dan ini amalan yang paling ringan. Ghibtah itu melihat saudara kita haji, kita katakan, ya Allah, kalau aku punya harta sama dengan dia, aku pun haji. Cukup niat gitu saja kita sudah mendapatkan amalan haji dia. Kata Nabi SAW, dunia ini dipenuhi oleh 4 kelompok. Satu, kata Rasul, orang yang dihadiahi ilmu dan harta. Karena dia punya ilmu, dia bisa memanfaatkan hartanya. Mungkin dengan hartanya dia bangun masjid, dengan hartanya dia haji, dengan hartanya dia umrah, dengan hartanya dia kurban, dengan hartanya dia membantu orang, dan begitu seterusnya. Maka ini a'lal manazil indallah, setinggi-tingginya kedudukan di sisi Allah. Karena dia dianugerahi 2 perkara, satu sisi kaya, satu sisi punya ilmu lagi. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Tapi dia pun mengatakan, ya Allah, kalau aku diberikan harta yang sama seperti yang nomor 1, aku pun akan melakukan hal yang sama. Kata Rasul, maka pahalanya sama orang nomor 2 dengan orang nomor 1 tadi. Jadi kalau kita tidak bisa kurban, nampak orang yang kurban, saya pengen kurban, coba kalau aku kayak dia, aku juga inginlah kayak dia. Itu sama, sudah dapat pahala kurban dia, tanpa mengurangi pahala kurban dia. Ada tetangga berangkat haji, Allah, aku kalau punya harta seperti dia, aku pun ingin berangkat haji juga. Haji plus kalau bisa, yang gak usah nunggu, ya. Betul-betul jujur loh ya, dalam hatinya, bukan hasad. Memang jujur dia ingin berangkat, tapi tidak bisa. Dia hanya bisa memandang orang saja.
Maka amalan ghibtah ini pahalanya sama dengan haji, dan ini pahala yang amalan yang paling ringan untuk mendapatkan pahala yang besar. Ghibtah, hasad yang terpuji. Wallahu alam, ini di antara keterangan tentang keistimewaan di bulan Dzulhijjah, dan satu amalan yang sangat istimewa, amalan haji. Baik, karena sudah jam 9, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya, alhamdulillah. Haji itu kewajiban 1 tahun seumur hidup 1 kali. Kata Nabi SAW, kewajiban haji itu seumur hidup 1 kali. Ada sahabat menyela-nyela, Rasul afikul li amin. Rasul, apakah setiap tahun sekali? Nabi tidak mau jawab. Sampai 3 kali dia ngomong begitu. Afikul li amin. Rasul, apakah 3 tahun? Karena Rasul disebel, dia mengatakan apa? Kalau iya, kalian tidak sanggup. Kalau sampai saya katakan iya, mastata'tum, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Kalau setiap tahun harus haji. Makanya ini bentuk keringanan dari Allah. 1 kali haji sudah menggugurkan ibadah seumur hidup dalam ibadah haji. Kalau dia punya rezeki ingin haji lagi, silahkan. Tapi derajatnya ke sunnah, karena kewajiban sudah gugur kan. Hanya sunnah saja. Nabi SAW itu haji cuma 1 kali, yang disebut dengan Hajjatul Wada. Kenapa Rasul haji 1 kali? Karena selepas haji, beberapa waktu setelahnya meninggal. Cemana dia akan haji lagi? Dari haji ke meninggal Rasul itu jaraknya dekat. Adapun umroh, Rasul sampai 4 kali umroh dalam hidupnya, semua di bulan Dzulqa'dah, bulan sekarang. Haji umroh itu Rasul pernah umroh di bulan tahun ke-6 disebut dengan umroh Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-7 disebut umroh Qadha. Kemudian yang ke-4, yang ke-3 disebut umroh yang diiringi dengan haji, dan yang terakhir umroh yang disebut dengan Ji'rana. Itu semua terjadi bulan Dzulqa'dah. Jadi haji umroh Rasul itu 4 kali, kalau haji 1 kali, yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji Islam. Dan ini faedahnya, karena Rasul haji 1 kali, maka dalam setiap manasiknya tidak mungkin beda. Mau beda dengan yang mana? Dilakukan 1 kali. Lain dengan sholat, Rasul ribuan kali sholat, sehingga kalau ada perbedaan dalam sholat wajar. Mungkin sahabat ini melihat Rasul sholat begini, sahabat ini melihat Rasul sholat begitu, sehingga terjadi perbedaan dalam gerakan sholat, dalam bacaan sholat, dan begitu seterusnya. Tapi kalau haji tidak. Haji ini cuma 1 kali. Ibadah yang dilakukan 1 kali tidak mungkin beda. Kalau yang beda, berarti cuma 2 kemungkinannya, mencocoki sunnah haji atau menyelisih sunnah haji.